semuanya, jumpa lagi ya di channel kita. Hari ini nanti kita mau mencoba review vokal dari produknya Hardwell. Kemarin kita baru kedatangan sampel untuk review vokal dari produknya Hardwell, yang dimana teman-teman sudah tahu sendiri kualitas beberapa produk dari Hardwell, mulai dari efek vokal, terus mixer, terus speaker aktif, speaker pasif. Memang dari Hardwell sendiri dia khususnya untuk sound pro dia lebih fokus, bisa dikatakan harganya memang menengah ya, menengah, jadi tidak terlalu murah. Kalau ada beberapa merek lain itu harganya memang murah, lebih murah dari Hardwell, tapi kalau Hardwell memang menengah. Kalau untuk kualitas suaranya dia memang sudah terquality control, dan yang pasti produknya hampir semua produk dari Hardwell itu rata-rata dia sudah standar memenuhi untuk kebutuhan di pasar khususnya. Jadi memang kalau saya sendiri produk Hardwell yang pasti produk original yang kita jual, dan yang pasti dengan produk original dari Hardwell untuk kualitas suara dan juga untuk kemampuan produk-produknya itu lebih bertahan, lebih berkualitas daripada produk-produk yang KW pastinya. Ya kalau saya sendiri memang daripada kita belikan KW, ngapain beli KW, mendingan kita beli barang yang pasti aja ya, seperti Hardwell Reverb. Oke ya, ini nanti yang kita mau review adalah reverb dari produknya Hardwell dengan tipe ini Rev 2000. Kecil mungil ya, kayak reverb pada umumnya ya. Bentuknya cuma segini tok, tapi ada logonya Hardwell juga di atas. Ini ya. Rev 2000 harganya lumayan agak mahal di kelas maksudnya di kelas apa ya? Di kelas harga untuk efek seperti ini. Dengan harga 1.199.000. Nah, ini tonton ya Hardwell. Terus untuk kupingnya ini bahasanya orang Jawa. Mas, kupingnya besi lah, ini besi ya kalau Hardwell. Jadi bukan plastik. Ini real. Nah, bisa kedengeran ya mungkin dari kamera. Ini bukan plastik tapi besi, sampingnya juga. Jadi tidak mudah patah, terutama kalau kita baut di rak. Nah, ini besi, real. Jadi bukan kupingnya bukan plastik. Ini kalau Hardwell. Dan kalau sama ini kita kasih rak, contohnya nanti dipasang di rak, nah ini langsung plek, langsung nanti dibaut, keren, ganteng. Nah itu, jadi ini produk efek vokal dari produknya Hardwell yang tipe Rev 2000, jos produk ini. Terus untuk input-inputnya ya sama dengan produk-produk reverb yang lain. Untuk Hardwell Rev 2000 original produk daripada produknya Hardwell, diantaranya di sini ada kabel power yang pasti. Nah dari adaptor masuk ke sini, foot switch-nya ada di sini, MIDI input dan outputnya ada di sini. Itu. Terus untuk inputnya kalau mono nanti di sini, kalau main stereo nanti dipasang dua kanan dan kiri. Tapi nanti tak coba mono dulu aja buat ngetes aja kualitasnya kayak apa. Terus nanti outputnya left dan right-nya teman-teman tinggal pilih mau left atau right, atau pakai dua-duanya kalau bermain stereo. Oke. Sekarang kita instalasi dulu ya. Ini saya mau nyoba dengan mixer ini top 600 dari Soundbass. Soundbass sebenarnya sudah ada reverb bawaan, tapi saya mau nyoba pakai eksternal. Nah, oke, sekarang diinstalasi teman-teman. Kita pasang dulu untuk ke power dulu ya. Dari mixer ke power. Dari mixer ke power silakan dipasang dulu. Oke, boleh. Kabelnya biar dipasangkan dulu. Wes, masuk power. Power sudah nyala, sudah masuk. Oke teman-teman ya, sekarang saya nyalakan dulu untuk mixer saya. Ini mixer saya top 600 sudah menyala. Terus power dari ATV HL8 nya saya pakai. Ini powernya ini. Terus speaker pasifnya ini dari produknya Range yang SR215. Ini yang kita pakai. Dari Range yang SR215 ini untuk speaker pasif. Terus powernya pakai L8, mixernya pakai Soundbass top 600. Nah, sekarang untuk kabel power mana ini? Ya, ini untuk reverbnya sampai ya. Untuk kabelnya apa? Kabel apa ya? Kabel apa ya?
ya wis, kalau yang sudah ahli di dalam bidangnya wis paham. Kalau mau main stereo pakai 2, kalau mau main mono cukup 1 aja. Saya inputkan 1 jack Akai. Sekarang kita direct out ke mixer dari Soundbase top 600. Ini saya pakai aux 1. Ini aux 1. Jadi nanti ibaratnya istilahnya dari channel, contohnya channel nomor 1, dari aux ini kita kirimkan ke sini, kita kirimkan ke reverb. Nanti dari reverb kita bisa kembalikan ke channel 1, juga bisa kita kembalikan ke return, tergantung permainannya, tergantung yang nyeting lah kalau itu ya. Saya kirim dari aux 1 ya, saya masukkan ke input dari hardware. Dan kalau caranya teman-teman, setiap mixer caranya berbeda, jadi nggak sama, jadi silakan dipahami. Jadi semua mixer caranya berbeda, tergantung auke, return-nya, send efeknya lewat mana, itu wis tergantung operatornya juga. Terus yang kabel satunya ini dari left, nah, bisa left bisa right, ini saya pilih left. Ini kita masukkan ke nomor 6. Jadi saya mau main EQ nanti, ini nomor 6 tangguh efek ya. Nah, bisa nomor 6 bisa return, tergantung. Pokoknya teman-teman karek sing operatori kalau itu. Saya pakai nomor 6. Nah, oke. Sekarang kita coba kabel power ya, Mas. Nah, nih kabel power nyala. Oke. Sekarang kita sudah menyala untuk reverb daripada produk Hardwell Rev yang 2000. Oke, ini pilihannya nih sesuai dengan tabel. Jadi kalau contohnya teman-teman, Mas, aku mau menggunakan hall, berarti 00 sampai 9. Pilih hall. Kalau edit A, berarti ini di C. Ini ya, ini C-nya di sini. Kalau edit B, berarti high cut. High cut-nya di B. Jadi intinya kalau posisi 0 sampai 9, kalau teman-teman edit A, berarti posisinya ngedit DC-nya. Kalau posisi B, berarti high cut-nya yang DD. Ini sama ya, dari 0 sampai dengan 29, ini podo. Efeknya hall, room, sama flat. Terus untuk delay sama time, contohnya berarti kalau kita main di 50, berarti posisi efek kita yang pakai delay. Yang nomor edit A berarti time-nya, ini time-nya, time delay-nya. Feedback-nya edit B-nya, feedback-nya edit B-nya. Jadi ini sesuai dengan tabel. Silakan dibaca tabel yang ada di sini. Sekarang saya mau main nomor 9 aja. Saya mau ngetes untuk hall reverb. Nah, yang paling umum digunakan hall ini. Mas, gulai nyese, gulai efeknya panjangnya biasanya kayak gitu. Oke. Terus kalau yang di sini fungsinya ini input. Jadi kabel input yang di belakang tadi, input yang di belakang itu diedit di sini. Jadi input harus dibuka, terus outputnya juga dibuka. Terus ini mix input dan juga outputnya. Ini saya sarankan di tengah aja atau bisa digeser tergantung selera sih. Ini saya buat di tengah dulu untuk input outputnya. Terus saya posisi nomor 9, edit A, edit B ini belum tak edit. Ini sekarang power saya buka, mikrofon ini. Untuk mikrofon ini saya juga menggunakan Hardwell juga, Hardwell Pro Pro 9, mikrofon vokal jazz ini. Saya sekarang coba di nomor 1 Soundbase top 600. Ini belum tak nyalakan efeknya ya. Ini juga belum tak send efek. Posisi flat. G. Ini posisi flat, equalizer flat, mixer flat, semuanya flat. Efek belum kita nyalakan, belum kita mainkan dari mixer. Hasilnya ini ya, dari suara speaker range SR215 dan dengan amplifier HL8 dari produknya ATV dan juga mixer top 800 tanpa reverb. Ini hasilnya tanpa reverb. Nah, lumayan lemu, lumayan enak ini tanpa reverb ya wis enak. Jadi teman-teman, pada intinya reverb itu adalah memberi vokal efek. Jadi nek penting orinya dulu. Jadi orinya itu apa Mas? Orinya itu yang termasuk mic yang digunakan, mixer yang digunakan, power yang digunakan, speaker yang digunakan. Pokoknya nek mic wis enak, mixer enak, power enak, speaker enak, mau dikasih reverb atau enggak ya wis enak. Karena untuk suara itu frekuensi ya, mulai dari nada rendah sampai dengan nada tinggi, dari 20 kilo,
dari 20 Hz, bukan 20 kilo, sampai dengan 20 kHz. Jadi itu frekuensi. Jadi mau kita pakai reverb mau enggak, kembalikan dulu ke speaker, power, dan juga mixer. Jadi jangan hanya mendewakan reverb. Kebanyakan orang pokoknya enggak reverb enggak. Lah speaker portable mau kasih reverb kayak gimana ya, suaranya ngono-ngono aja. Karena kembali lagi ke speaker dan juga komponen yang lain. Jadi kembali lagi, pertama dari sumbernya. Nah, sumbernya siapa yang ngomong? Kalau suaranya yang ngomong ini cempreng, mau dikasih reverb kayak gimana, suaranya yang ada efeknya, tapi juga cempreng. Kalau suaranya yang nyanyi fals, mau dikasih reverb kayak gimana, juga di speaker fals. Intinya yang pertama dari sumbernya, baru ke mikrofonnya, enak dan gak responnya, baru mixingnya iso nggo mixing enak pora, habis itu ke powernya kelas apa, flat apa enggak, baru ke komponen speaker. Jadi intinya reverb itu adalah penunjang. Jadi penunjang suara, ben enek nyes-nyese, ben enek panjang-panjangnya. Nah itu, tapi kembali lagi enak dan enggaknya kepada yang nyanyi, kepada mikrofonnya, kepada powernya, kepada mixernya, kepada yang terakhir speaker outnya. Jadi logikanya mikrofonnya harganya ratusan juta, mixernya harganya puluhan juta, powernya puluhan juta, speakernya harga 500.000, suaranya juga jelek. Jadi nggak akan bisa maksimal, suaranya harus ngono-ngono wae. Jadi kembali lagi itu, pakai mic mahal, powernya mahal, mixernya mahal, speakernya nggak ada, kosong, ya nggak bunyi. Nah, jadi semuanya harus tergantung juga kepada komponen yang lain, barulah kita main reverb. Reverb itu sebagai kembangannya nih bahasanya, kembangannya dari suara. Jadi teman-teman semuanya harus dipahami, bukan berarti enak dan enggaknya suara tergantung reverb, tapi kembali lagi ke komponen speaker, ke komponen power, ke komponen mixer, ke komponen mikrofon, dan yang terakhir adalah yang ngomong dan yang nyanyi. Ingat, mau semahal apapun komponen yang kita gunakan, kalau yang nyanyi fals, yang pidato fals, yang pidato mikir di wadone, ya nggak akan masuk ke mikrofon. Efeknya ratusan juta, nek sing ngomong ini posisi kayak gini, ya nggak akan bunyi karena ini mikrofon dynamic. Oke ya, jadi beda. Mikrofon dynamic, mikrofon kondenser beda. Sebagus apapun alat itu hanyalah penunjang, dan kembali lagi ke mixing dan juga sumbernya. Kalau dari sumbernya sudah rusak, mau kita EQ kayak gimana pun ya tetap rusak. Kalau yang nyanyi fals, lamposannya itu harganya miliaran, hasilnya juga fals. Kembali lagi adalah ke sumbernya, enak dan enggaknya. Oke, sekarang kita mainkan untuk reverbnya. Kita send reverb ya. Ini saya pakai nomor 1, channel nomor 1. Saya send reverb aux 1. Oke, aux 1 sudah saya kirimkan. Lalu kita tadi kembalikan ke channel nomor 6. Otomatis harus kita mainkan yang nomor 6. Jangan lupa ya. Aux kita kirim. Lalu masuk ke aux master, barulah kita masuk ke input. Jadi rutenya itu kayak gini. Ini mikrofon. Ini dikirimkan ke sini. Dari sini ke sini, dari sini kita masukkan ke sini, dari sini kita masukkan lagi ke sini, mulek. Itu efek. Jadi diunyer-unyernya no, benar efeknya. Nah, sekarang kita mainkan coba. Nah, J. Nah, ini ya, reverb sudah masuk. Saya masukkan nomor 6. Efek saya buka, ini posisi flat. Ini sudah saya buka, Tinggal kita main edit di efek dari hardware-nya. Saya pakai nomor 9, sekarang inputnya tak tambah. Nah, mulai masuk, outputnya tertambah sedikit. Oke, kebanyakan. Segini aja. Mixingnya cek 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 cek. Oke, lebih kita banyakkan ke keluarnya. Cek 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 a j h i j j j. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kita tinggal men-setting. Nah, kita tinggal men-setting. Mas, saya pakai nomor 9. Contohnya, ini nomor 9 dari ref 2000. Lalu kita mainkan edit A di C, high KTB. Berarti edit A kita edit
J. Kalau dirasa nih, kalau ini gak enak pantolan nih. Kalau di ini kan pantolannya ada J, J, pantolannya dawa. Biasanya nek wong Jawa paling asal ngarani bisa serong, nah bisa panjang. Ini mono loh ya, baru kita main mono. Terus edit B ini untuk high key, J, dis. Nah, nek wong basa Jawa ini nyes ini nyesnya, nyese, ini panjangnya, tak kurangi dikit ya. Kalau aku sudah terlalu panjang ini. Tapi kadang ada orang ini sih kurang tahu. Nek kurang tahu di polne wae, ini dawa. Nanti iso dirungokne. Oke ya, J ini panjang, ini high kate, J tis. Nah, teman-teman dengarkan, ini hasilnya wis mulai nyese. J lo tis. Nah, tis. Nah, tis. Nah, tis. Nah, tis. 1 2 tis. Nah, teman-teman, tadi kita sudah masukkan ke efek ataupun channel nomor 6. Mas, kalau yang efek ning tak jupuk cesetok, lo nih ben gak melong efek, caranya ini dipotong lo nya J tipis. Nah, J dipotong kabeh pisan, J. Jadi dijikok cesetok, ini dinaikkan. Tis. Jadi middle sama low dibuat tuwipis. Tapi high-nya diunggah nih. Tis. Nah, enak toh? Jadi di speaker saya itu yang efek hanya suara S. Jadi low orang efek, middle orang efek, terus ceset efek. Jadi kalau saya ngomong S itu akan ngefek panjang. Ini real dari suara range SR215 ya. Wih, enak tadi nih. Jig low tis 1 2. Kepada saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita sudah akan cek untuk Hardwell Rev 2000 bahwa equalizer ini original dari Hardwell dengan kualitas yang spektakuler. Hasilnya enak. Jadi kalau saya ngomong S itu pantulannya akan nyes tis. Nah, tis senengannya wong Jawa biasanya ini tis. Nah, iso tis 1 2 jig low tis 1 2 jig low tis nyes kuwe. Nah, walus efeknya walus teman-teman. Nah, ini ya, jadi ini reverb vokal. Untuk selebihnya nanti silakan diedit sendiri. Mau pilih nomor 1, 2 sampai dengan 99 pilihan ini, dan nanti untuk 100 sampai dengan 199 ini user preset. Jadi kalau teman-teman mau custom dan disimpan, silahkan nanti pilih di atas nomor 100 untuk penyimpanannya. Kalau yang bawaan pabrik dari 00 dengan 99. Kalau ini sesuai dengan yang sudah saya set tadi. Ini lumayan panjangnya tapi tidak terlalu, cc juga enak. Itu ya, itu adalah reverb vokal. Jadi sekali lagi kembali lagi ke alat yang kita gunakan. Reverb adalah hanya penunjang, dan kita sudah mencoba untuk produk Hardwell Rev 2000 ini. Menurut saya produk yang paling rekomendasi di kelas 1 jutaan. Karena apa? Hampir tidak ada sama sekali noise-nya. Coba teman-teman dengarkan ke speaker dan saya akan diam, bahwa memang Rev 2000 ini adalah salah satu produk reverb yang tidak ada noise-nya. Jadi ketika saya diam, speaker juga akan ikut diam, tidak ngeses. Bisa nyes. Padahal apa? Biasanya harga yang di bawah 1 juta kemarin yang saya coba itu ngesesnya luar biasa. Jadi ya entah grounding atau gimana, tapi dia noise-nya keras dan dia tidak bisa
bisa sestabil ini, dan ketika kita kadang mengedit A dan B kayak melayu-melayu dewe. Tapi ini Hardwell dari Rev 2000 memang menurutku ya jos banget di kelas harga segitu. Jadi teman-teman semuanya di kelas untuk hajatan saja sudahlah sangat cukup. Dan yang pasti dia lebih nyes daripada reverb vokal bawaan dari mixer. Mixer ini sebenarnya sudah ada bawaannya. Nah coba ya tak mainkan ya yang bawaan mixernya. Ini bawaan mixer dari Soundbase. Sekarang coba tak mainkan dari bawaan mixer. Nah ini bawaan mixer, kita mainkan, ini sudah buka, ini tinggal dinaikkan, saya naikkan. Oke, ini saya matikan untuk send out-nya, saya matikan, ini saya matikan. Sekarang saya kirim untuk efek bawaan mixer. J ini bawaan mixer. Jadi kalau bawaan mixer, ya wes nggak bisa diapa-apain. Jadi low-nya ngefek, middle-nya ngefek, ces-nya juga ngefek, tapi hasilnya nggak bisa secas bawaan dari efek vokal. Nah coba teman-teman dengarkan ya, ini hasilnya kalau reverb bawaan Soundbase. Jig low tis. Nah dipaksa yang apa ya sing ini mentoknya. Jig low tis, ini sudah mentok. Jadi nyesnya nggak bisa sepanjang bawaan ataupun mixer X, nggak bisa sama dengan efek eksternal. Ini ya, ini dari produk Soundbase. Tapi nek teman-teman tinggu karaoke lumayan ini sebenarnya. Mau karaoke ini lumayan. Oke ya, tak matikan untuk reverb bawaan dari Soundbase. Oke, saya matikan. Terus ini saya matikan. Saya kembali ke Hardwell. Jig. Nah, Hardwell. Jig. Nah, yo enak. Jig. Halus. Yes. Panjang. Yes. Suaranya wong Jawa senengane ini. Pokoknya sing soces. Jadi kalau itu teman-teman ya, tapi juga ada beberapa orang yang tidak suka dengan efek kebanyakan. Jadi kembali lagi ke yang nyanyi juga. Karena apa? Kemarin juga ada ketika kita pasuk seperti itu, ada beberapa orang artis itu nggak mau kalau dikasih efek ke monitore. Oke lah, kalau untuk FUH ini silahkan mau dikasih efek. Tapi untuk monitor saya tidak mau efek karena saya mau nyanyinya original, tidak mau terganggu dengan reverb. Jadi kalau itu tergantung operatornya dan juga permintaan dari yang menyanyi. Kalau ini real sudah kita cobakan dari reverb produk dari Hardwell Rev 2000, suaranya benar-benar bisa nyes panjang seperti yang teman-teman sudah dengarkan. Oke ya, harganya murah, 1.199 aja, original Hardwell Rev 2000 tanpa noise, kupingnya besi. Nah, kupingnya besi. Oke ya, ini besi nih. Nah, ting asli besi, bukan plastik. Kalau yang plastik biasanya nek dibaut berodol. Kalau dibaut dipasang merah itu biasanya gampang berodol. Kalau ini bukan real dari produknya Hardwell. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dan kalau nanti butuh informasi silahkan nanti langsung tuliskan di komentar. Dan sampai jumpa kembali.